Polemik sengketa Hotel Sultan dengan pihak Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, PPKGBK, masih terus bergulir di muka publik. Pada Rabu, 4 Oktober 2023, lalu, pihak PPKGBK bersama kepolisian melakukan pemasangan spanduk dan plang berisi klaim kepemilikan. Dalam spanduk tersebut, tercantum informasi bahwa PPKGBK merupakan pemilik yang sah atas tanah di kawasan Blok 15 GBK. Sehingga, PT Indobuilko yang semula mengelola Hotel Sultan tak lagi memiliki wewenang. Selain plang dan spanduk, sejumlah akses jalan masuk menuju Hotel Sultan juga nampak ditutup. Misalnya, di pintu masuk arah Jalan Jenderal Sudirman. Terbaru, pihak Hotel Sultan murka akan hal tersebut. Mereka pun membongkar paksa portal jalan di pintu masuk hingga mencopot berbagai plang kepemilikan dengan peralatan seadanya. Pasalnya, pihak Hotel Sultan mengklaim jika tempat yang dipasang portal adalah lahan milik PT Indobuilko selaku pengelola resmi Hotel Sultan, berdasarkan HGB 26/27 bukan di atas lahan HPL 01 Gelora. Namun meski menjadi polemik panjang hingga terjadi aksi bongkar pasang di area sekitar Hotel Sultan, namun operasional hotel tersebut rupanya masih berjalan. Dari pantauan wartakotalive.com di lokasi, Jumat, 27 Oktober 2023, nampak sejumlah petugas bersiaga di sekitar lobi dan pintu-pintu masuk hotel. Selain itu, alunan musik di berbagai sudut ruangan memenuhi kesan mewah nan elegan dari Hotel Sultan. Meski terlihat sepi tanpa banyak lalu lalang tamu, namun hotel tersebut nampak masih aktif digunakan. Terlihat, ada sejumlah kelompok yang menggelar kegiatan seminar di tempat tersebut. Atau mereka yang melakukan acara pernikahan, hingga aktivitas makan. Dari penuturan Vice President Operation Hotel Sultan, Inyoman Sarya, dampak dari penutupan sejumlah akses tersebut adalah penurunan pemasukan dan keterisian kamar. Dibatasi kah atau seperti apa gitu? Baik, selamat sore teman-teman media. Terima kasih hadir di sini. Saya Nyoman Sarya, saya sebagai Vice President Operation dari Sultan Hotel Jakarta yang mengelola operasional dari hotel gitu ya. Nah, sebetulnya dampaknya pasti ada dan cukup besar dampaknya pasti ya. Terutama ini kan beritanya udah cukup lama ya, berita ini di media selalu ada di media, dan yang paling mulai sangat terasa itu adalah tanggal 4 Oktober. Nah, 4 Oktober kan terjadi penutupan akses ya. Tinggal satu akses saja yang dibuka di sini. Okay. Nah, gitu ya. Nah, sebelum itu pun sudah mulai ada, karena berita ini kan sudah sejak Maret sebetulnya ya. Jadi ada yang event yang sudah booking kita batal ya, itu. Mungkin saya nggak perlu sebutkan mungkin yang eventnya, tapi ada event yang internasional cukup besar gitu, yang jadi di cancel gitu. Ya, dibatalkan. Okay. Masuk waktu mungkin saya yang kejuaraan basket tuh tadinya kan dunia itu kan tadinya dari kita di booking terus batalin. Yang kedua waktu KTT ASEAN juga banyak yang batal juga. Nah, yang lebih terasa lagi adalah sejak 4 Oktober itu penutupan akses di Gatot Subroto praktis nggak bisa masuk teman-teman ya, nggak bisa ya, hanya lewat satu jalan ya. Nah itu pasti banyak cancellation ya dari berbagai institusi, corporate, bahkan ada sehari sebelumnya cancel gitu ya. Nah terus wedding juga ada beberapa yang cancel. Kan wedding ini kan biasanya jangkanya booking kan lumayan ya gitu ya, tapi cancel. Tapi ada juga yang masih on gitu ya, termasuk yang sekarang juga ada eventnya ya dari beberapa instansi gitu. Nah kalau kita bicara katakanlah seberapa dampaknya sih potensi gitu ya, potensi ya lumayan. Biasanya kita kalau hari-hari biasa sebelum ada gonjang-ganjing berita ini gitu kan, kita kan jumlah kamar ini cukup besar ya, jadi kadang bisa ya kalau hari-hari biasa bisa 50-60%, bahkan hari-hari tertentu kalau ada event bisa full kita. Berapa sih Pak juta totalnya kamar? Kamar kita ada 705 kamar. 705 kamar, ya, oke. Tambah apartemen 226 unit. Nah itu ya. Nah terus jadi dampak dari event, meeting. Nah ini kita kan dikenal hotel kita sebagai hotel yang nice lah gitu ya, tempatnya cukup besar, meeting gitu, installation. Terus bagaimana dampak terhadap karyawan misalnya ya, pasti juga ada dampaknya. Apakah gitu. Akan misalkan PHK massal atau belum sampai ke sana. Kita masih tetap operasional ya, mungkin teman-teman bisa saksikan kita masih operasional sambil yaitu
melihat, karena kami kan tugasnya di operasional ya, kami hanya berdasarkan arahan dari PT maupun dari kuasa hukum gitu ya. Jadi kami waktu itu menanyakan kepada kuasa hukum gimana mengenai apakah kami terima tetap bookingan, tetap jalan, makanya kami tetap terima bookingan itu. Total karyawan berapa Pak? Karyawan ini kan ada berbagai status ya gitu ya, jadi ada yang permanen, ada yang kontrak, ada harian, ada outsource ya. Kalau total mungkin sama outsource kurang lebih mungkin ada 800 ya. Tadi udah ada dari karyawan untuk bertanya ke pihak manajemen terkait dengan Oh Kayak pasti, gimana gitu. pasti. Apa sih yang disampaikan hotel ke Ya mereka? kita kan punya ada serikat pekerja juga di sini ya, ada serikat pekerja, kita melakukan ada komunikasi dan mereka kita intinya kita sampaikan hal-hal yang sifatnya operasional, kita tetap beroperasi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada tamu baik yang nginep maupun yang ada event di hotel itu, dan itu dilaksanakan dengan baik oleh karyawan. Jadi mungkin teman-teman silakan aja kapan mau mampir, bisa cek apakah betul seperti itu ya. Terus Tapi secara psikologis pasti ada dampaknya ya, bahwa sebagai contoh bulan September kan bagus kita ya. Nah kita semua melihat past record lah gitu ya, atau tren terutama sebelum Covid ya. Nah biasanya dari Agustus September sampai Desember tanggal 20 akan ramai terus gitu. Jadi September udah bagus, di Oktober akan lebih bagus gitu. Ternyata itu menjadi drop karena tanggal 4 itu langsung mulai banyak cancellation. Dan terutama tim kami yang sangat menantang adalah mengkonvin klien, itu mengkonvin customer, kita teleponin karena banyak pertanyaan kan, banyak di media. Mohon maaf juga kan banyak judulnya juga mungkin mengkhawatirkan gitu ya, itu tutup atau bagaimana. biasanya ditanya apa sih Pak sama customer itu? Apakah masih buka? Oke. Ya kami khawatir kalau kami masuk ke Sultan Tahu-tahu foto nanti nggak bisa dihandle dengan baik. Terus kok susah ya? Kok susah masuk ke hotel? Oh. Bayangkan kalau datang dari airport kan susah memang kan, itu kan harus muter dan sebagainya. Ya karyawan kami juga mengalami kan, kalau karyawan kami yang tinggal bulan memakai Gatot Subroto kan harus muter juga gitu ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari customer, banyak juga yang akhirnya tetap memutuskan pindah gitu, dengan berbagai pertimbangan ya. Ada yang wedding kita udah konvin tetap aja, aduh kami khawatir nanti kalau acara kami nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Dan akhirnya banyak refund ya, karena udah banyak bayar deposit kan. Pak, dari 7.000 kamar itu berapa persen Pak? 705. 700 ya, sorry. Itu berapa persen Pak yang keterisi Pak mulai dari 4 Oktober kira-kiranya? Selalu bervariasi ya, bervariasi karena tergantung event, tergantung grup ya. Kalau seperti semalam ya, tadi malam gitu ya, tadi malam kebetulan ada event dari Kemendikbud, ada juga dari Bawaslu, ya kita di atas 90%. Paling rendahnya berapa Pak? Paling rendahnya berapa Pak keterisian paling kamarnya? rendah bisa di bawah 10% kalau pas lagi nggak ada event, nggak ada ini ya, gitu. Kalau akhir tahun tuh tren okupansinya lagi tinggi ya Pak? Tren okupansi yang hotel seperti Sultan ini ya, itu karena MICE dia lebih MICE, dia akan naik di semester kedua, selalu naik, dan terutama dari Agustus kan banyak event. Jangan lupa subscribe ya.